Salam sukses dan sehat buat para mahasiswa dan sahabat edukasi saya. Tempo lalu kita sudah bincang topik menarik tentang kewirausahaan. Di antaranya ada ruang lingkup, ada fungsi mikro makro, ada karakteristik, ada pula strategi pengolahan usaha, teori kreativitas, dan sebagainya. Kali ini kita coba bincangkan tentang bagaimana perkembangan entrepreneurship di Indonesia. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, bicara soal entrepreneurship itu sejatinya sudah dikenal dan sudah berlangsung beberapa abad yang lalu di negara-negara di luar kita. Kali ini kita akan coba bagaimana perkembangan di Indonesia. Idealnya Indonesia itu memiliki 6 juta entrepreneur supaya kemakmuran itu dapat dicapai oleh bangsa ini. Saat ini entrepreneur di Indonesia masih sangat kecil jumlahnya, baru sekitar 0,25% dari jumlah penduduk. Jadi belum mencapai 1 juta. Bayangkan saja di Singapura itu sudah di atas 10%. Singapura tidak punya tambang faktanya, tidak punya sumber daya alam yang banyak, tetapi faktanya dia bisa lakukan bisnis sumber daya alam, bisnis yang berbasis sumber daya alam, karena dia mempunyai kelebihan, kemauan yang tinggi terhadap dunia entrepreneurship. Bicara soal entrepreneurship, perkembangannya di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pertama, pengaruh pola pikir tradisional. Pola pikir tradisional adalah pola pikir di mana setelah selesai mengenyam pendidikan yang tinggi, seorang berharap meniti karir sebagai pegawai atau karyawan. Bahkan kita ini kalau mau jujur, dari sejak lahir sudah digendong oleh ibu kita, didoakan moga-moga mudah-mudahan kita ini jadi pegawai yang baik. Jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 300 jutaan jiwa, tetapi jumlah entrepreneurnya sebanyak 75 juta orang, berarti baru sekitar 25%. Idealnya Indonesia itu memiliki 6.000 entrepreneur. Jadi saya ulangi, jumlah entrepreneur kita masih sekitar di bawah 6 juta jauh, masih 2,5% dari jumlah penduduk. Sementara di Amerika Serikat itu sekitar 11%. Singapura itu sudah menyentuh hampir 10%. Di Malaysia 5%. Yang kedua adalah pola pikir tradisional tadi itu menjadi motivasi sebagian besar penduduk Indonesia untuk berwirausaha relatif masih rendah. Karena memang profesi entrepreneur menjadi pilihan terakhir atau sebuah keterpaksaan. Yang kedua adalah kurang motivasi dan antusias. Belum begitu banyak motivator sebagai penggerak di bidang entrepreneur, baik dari orang tua, guru, dosen, pemerintah maupun tokoh masyarakat. Yang ketiga adalah engineer yang introvert. Artinya adalah bisnis industri itu yang berbasis teknologi biasanya dikembangkan oleh para engineer atau insinyur. Nah, ini berkaitan dengan ketidakmampuan mengembangkan teknologi yang mengarah ke bisnis karena sistem pendidikan di perguruan tinggi atau karena pembawaan individunya.
Yang berikutnya adalah pengaruh etos keberhasilan kurang menghargai proses. Dalam menilai etos keberhasilan, seseorang hanya dari apa yang sudah diraih berupa materi, status sosial, status pendidikan, dan sebagainya. Untuk meraih keberhasilan dari entrepreneur masyarakat harus dinilai dari etos kerja, yaitu proses menuju keberhasilan tersebut. Yang selanjutnya adalah berjiwa sabte player. Ciri-ciri entrepreneur itu adalah sebagai risk taker, sehingga kemungkinan seseorang yang menghadapi sesuatu dengan aman-aman saja akan sulit untuk menjadi entrepreneur. Yang berikutnya adalah kelemahan dalam leadership, karena memang entrepreneur itu adalah seorang pemimpin, karena memiliki jiwa pegawai yang harus dipimpin, perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai agar tujuan perusahaan dapat dicapai dengan semangat kerja dan teamwork yang baik. Yang berikutnya adalah pengaruh lama ini, yaitu pengaruh feodalisme gaya baru yang mengagungkan jabatan sebagai sarana untuk mendapatkan penghormatan dan pelayanan karena status kekuasaan. Ini berkaitan dengan status sosial, ini berkaitan dengan klasifikasi sosial, ini kaitannya nih. Yang berikutnya adalah ketakutan tidak memiliki status sosial, karena memang sebagian masyarakat masih beranggapan tentang status sosial yang jelas dan mudah diidentifikasikan oleh orang lain tentang posisi seseorang. Contoh, orang lebih bangga pakai jaket perusahaan, pakai helm perusahaan, mereka bangga, walaupun salarnya tidak begitu tinggi, tapi mereka bangga jadi pegawai dengan seragam yang mengkilat. Yang berikutnya adalah kerja yang ringan, hasilnya ingin besar dan tidak mau menanggung risiko. Nah, udah begini payah memang. Menjadi entrepreneur itu harus bekerja keras, berpikir keras atau cerdik, tetapi hasilnya belum jelas dan banyak menghadapi risiko. Yang berikutnya adalah kurangnya pendidikan entrepreneurship. Pendidikan entrepreneurship itu tidak hanya merupakan dilakukan di sekolah, tetapi juga dilakukan di rumah dengan orang tua sebagai pendidikan yang dominan. Yang selanjutnya adalah kurangnya dukungan pemerintah. Memang pada umumnya dukungan pemerintah kepada pengusaha masih kurang baik secara administratif maupun teknis. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, dimensi membangun kewirausahaan di Indonesia, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun kewirausahaan yang disusun dalam sejumlah dimensi. Yang pertama adalah proses penciptaan nilai. Penciptaannya dilakukan itu harus memiliki nilai bagi wirausahawan itu sendiri dan orang lain. Setelah selesai menciptakan nilai, selanjutnya adalah menyampaikan nilai kepada orang lain atau pelanggan atau masyarakat. Nah, indikator utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan. Di dalam dunia bisnis, keberhasilan wirausaha itu adalah pertama, kemampuan memahami apa yang membentuk nilai dalam pikiran pelanggan. Yang kedua, kemampuan secara terus-menerus menyampaikan nilai yang lebih baik daripada kompetitor. Menyediakan nilai bagi pelanggan itu merupakan kewajiban bagi wirausahawan. Nilai pelanggan itu dapat dinilai dari pendekatan service, quality, image, dan price. Ini saya kutip dari Johnson dan Weinstein. Yang kedua adalah pemanduan sumber daya. Untuk pemanduan sumber daya, untuk menciptakan dan menyampaikan nilai diperlukan resources, kemampuan memadukan sumber daya dilakukan dengan hati-hati untuk memisahkan yang penting dan yang melengkapi. Yang ketiga adalah
mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Kemampuan mengenali dan memanfaatkan peluang usaha bagi wirausaha itu sangat penting. Tidak terdapat mekanisme baku untuk mengenali peluang. Beberapa sumber seperti konsumen, asosiasi bisnis, anggota, sistem distribusi, orang-orang di lapangan, itu semua dapat memberikan gambaran peluang. Masalah-masalah yang ditemukan di lapangan itu juga merupakan identifikasi terhadap peluang tersebut. Yang keempat, merangsang perubahan sosial. Perubahan sosial itu bisa terjadi di dalam masyarakat dan pasti terjadi. Oleh karena itu, wirausaha itu merupakan orang yang menggerakkan perubahan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial dan sekaligus mencari solusi terhadap kebutuhan sosial seperti soal kemiskinan, soal urbanisasi, dan lain-lain. Yang kelima adalah penawaran jasa dan produk atau penciptaan organisasi baru. Produk itu kan merupakan unsur kunci dalam penawaran dari kewirausahaan atau bisnis. Nah, bauran pemasaran dalam suatu bisnis kewirausahaan itu dimulai dengan produk. Semakin bersifat komoditas, wirausahaan itu berusaha menciptakan dan mengelola pengalaman pelanggan dengan brand atau merek. Pengalaman merupakan bagian penting pemasaran bagi wirausahawan. Saya kutip dari Coltrane dan Armstrong mengatakan bahwa perusahaan yang memasarkan pengalaman menyadari bahwa pelanggan itu benar-benar membeli tidak hanya produk dan jasa atau pelayanan. Mereka membeli apa yang dapat dilakukan penawaran itu untuk mereka. Maksudnya adalah produk dalam pengertian barang bersifat fisik atau pelayanan atau pengalaman, termasuk ide orang atau bahkan tempat yang dapat menawarkan atribut kasat mata dan tidak kasat mata berlaku bagi produk-produk yang dipasarkan. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, demikian materi perkembangan entrepreneurship di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali dengan materi-materi yang lebih bermanfaat dan kredibel. Sampai jumpa.